Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum 11 mengenai praktikum statistika uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, di sini pada soal yang pertama, di sini ada data yaitu hasil uji coba instrumen penelitian ya. Nah, dengan jumlah pertanyaannya itu ada 12 dan juga responden 20. Nah, yang akan kita uji coba adalah validitas serta instrumen dari soal berikut ini. Nah, dari jumlah pertanyaan yang 12 dan juga responden yang 20 ini, kita akan melakukan uji cobanya dengan menggunakan aplikasi SPS 25 untuk mengolah datanya. Lalu ketika datanya kita sudah miliki, kita dapat langsung saja gunakan untuk melanjutkan. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi SPS 25-nya, ini tampilan awalnya. Kita buka variable view. Di sini kita langsung saja, karena tadi ada 12 pertanyaan, kita tuliskan di kolom itu adalah A1. A itu termasuk dengan pertanyaan. Karena ada 12 pertanyaan, maka kita akan menuliskan A1 sampai dengan A12. Nah, di sini kita tuliskan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 dan juga A12. Nah, kita pastikan kita udah benar ya nulisnya sampai dengan A12 dengan type numerik with 8 dan juga desimalnya 2. Nah, di sini kita ubah yaitu di measure ya. Di measure-nya kita ubah satu persatu menjadi nominal. Nah, ini kita ubah satu persatu menjadi nominal. Kita ubah. Ini kita ubah ya, dari ini kita ubah menjadi nominal satu persatu. Nah, setelah selesai kita ubah menjadi nominal semua dan dipastikan tidak ada data lagi yang harus diubah dan sudah tepat, kita langsung saja bisa masuk ke dalam data view. Nah, di sini akan keluar yaitu tabel A1-nya sampai dengan A12. Kita isikan dengan data yang kita peroleh pada soal nomor 1. Kita bisa isikannya dengan mengcopy pastekan data pada soal kepada data di SPS 25. Nah, ini langsung saja kita copy pastekan data yang ada pada soal menuju SPS 25. Nah, ini kita copy paste. Dan ini adalah hasil dari data yang udah kita copy pastekan. Udah benar ya, ada pertanyaan dari 12 dengan 20 responden. Dan sudah terisi pada tabel 20 responden. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang harus diubah ataupun ditambahkan, kita langsung saja bisa mengoperasikan perhitungannya. Yaitu dengan menggunakan SPS 25 ini kita pilih menu analyze. Di sini kita pilih menu analyze dan juga scroll di sini dan klik reliability analysis. Nah, ini kita klik reliability analysis. Akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita akan ubah atau pindahkan seluruh tabel yang ada di sebelah kiri ini menuju ke dalam kolom item. Nah, kita bisa juga langsung dengan mengklik Ctrl A lalu klik tanda panah ini. Maka secara otomatis yang berada di sebelah kiri tadi langsung masuk ke kolom item. Nah, ini udah pasti ya, kita pastikan lagi. Langsung saja setelah itu kita klik statistik. Nah, akan muncul seperti ini dan kita checklist pada deskriptif itu for item, scroll dan juga scroll if item delete, dan pastikan ANOVA table-nya adalah none. Nah, kalau udah benar langsung klik continue dan kita klik OK. Kita tunggu sejenak sambil operasinya mengeluarkan hasil ya.
Nah, ini sudah akan mengeluarkan hasil perhitungan dari SPS 25. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari SPS 25-nya. Di sini ada case processing summary, ada reliability statistik, ada juga item statistik. Nah, di sini juga ada item total statistik sama scroll statistik ya, yang tadi kita sesuai dengan yang apa kita klik tadi. Nah, ini data-data ini yang dapat kita gunakan untuk mencari validitas dan juga reliabilitasnya ya. Untuk mencari validitas kita menggunakan item total statistik ini ya teman-teman. Kita pilih yang di kolom ketiga yaitu corrected item, yaitu total correctednya. Nah, dari itu, sedangkan untuk reliabilitasnya kita menggunakan kolom dari reliability statistik. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman, tinggal klik. Dan untuk perhitungannya kita bisa nanti kita masukkan yaitu dengan mengcopy pastekan atau mengkopikan data dari sini menuju ke Word-nya ya teman-teman. Nah, ini pasti udah ketemu nih yang item total statistik dan juga reliability statistik. Nah, yang reliability statistik itu untuk mengetahui reliabilitasnya nanti, dan ada juga di item total statistik itu untuk mengetahui nanti validitasnya. Kita akan menghitung validitasnya langsung saja. Nah, ini udah kita masukkan ya, udah saya copy pastekan ke menuju soal. Nah, ini jawabannya, langsung aja kita copy. Nah, yang ini itu kita gunakan sebagai R hitung ya. Nah, R hitung. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan R tabel, di mana R tabel yaitu melalui DF yang sama dengan N dikurang K. N merupakan jumlah responden dan K merupakan jumlah butir soalnya. Maka untuk R tabel itu sama dengan DF sama dengan 20, yaitu respondennya sebanyak 20 dikurang dengan 12. 12 adalah jumlah soalnya, maka 20 dikurang 12 adalah 8. Maka R tabel yang kita dapatkan 20 dikurang 8 adalah 12. Nah, ini ya 12. 20 dikurang 12 sama dengan 8, maaf maksud saya 20 dikurang 12 sama dengan 8, maka DF8 dengan alpha 5% itu diperoleh L tabel sebesar 0,707. Nah, kita udah dapat R tabelnya, maka kita bisa langsung masukkan di sini langkah kedua dalam membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, R hitung sendiri itu kita ambil dari yang corrected item ini ya, di tabel correlation-nya. Nah, di situ kita tuliskan satu persatu A1 sampai A12-nya, masing-masing kita tulis satu persatu, lalu kita bandingkan dengan R tabel yang udah kita dapatkan. Nah, di sini jelas terlihat bahwasanya R hitung A1 itu lebih kecil dari R tabelnya sehingga hasilnya tidak valid. Begitu juga dengan R hitung A2 itu lebih kecil dari R tabel sehingga tidak valid. R hitung A3, A4, A5, dan A6 juga hasilnya tidak valid. Ada pula R hitung A7, A8, A9, A10, A11, A12 juga R hitungnya lebih kecil dari R tabel sehingga hasilnya tidak valid. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 12 indikator pertanyaan instrumen penelitian pada angket tersebut memiliki R tabel yang lebih kecil sehingga hasilnya adalah tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, kita menggunakan tabel reliability statistik. Ini adalah tabel yang keluar juga dari hasil perhitungan SPS 25. Nah, untuk pengukurannya, reliabilitas ini merupakan hasil apabila dikatakan baik jika memiliki nilai Coulomb batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,60. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Coulomb batch alpha-nya di tabel ini hanya sebesar 0,545 yang tandanya lebih kecil, maka belum reliable. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, ini juga sama, kita mencari validitas dan reliabilitas. Nah, pada kali ini respondennya berjumlah 27 dengan pertanyaan berjumlah 15. Nah, untuk mengujinya kita sama, yaitu dengan cara masuk ke dalam aplikasi SPS 25, yaitu untuk uji cobanya, sehingga kita mendapatkan data yang dapat kita olah untuk menemukan hasil dari validitas dan reliabilitasnya. Langsung saja kita bisa masuk ke dalam aplikasi SPS-nya. Nah, ini kita klik new data.
kita pilih klik new. Nah, di sini adalah yang baru. Nah, langsung saja kita buka ke variable view. Sama seperti mengerjakan soal sebelumnya, kita akan menulis yaitu dengan A1. Nah, karena di sini soalnya ada 15, maka kita tulis A1 sampai dengan A15. A di sini menandakan soal ataupun pertanyaan. Langsung saja kita klik A1 sampai dengan A15. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, dan A15. Nah, ini sama juga ya kayak sebelumnya dengan type numerik, width-nya 8 dan desimalnya 2. Nah, jangan lupa di sini kita ubah juga measure-nya menjadi bentuk nominal. Nah, di sini kita ubah menjadi bentuk nominal. Kita ubah ya satu-satu menjadi bentuk nominal. Setelah semuanya diubah dan dipastikan telah benar dan tidak ada yang mau diubah lagi, baik dari type, width, desimal, ataupun measure-nya dan juga roll-nya. Kalau udah nggak ada yang diubah lagi, kita bisa langsung menganalisisnya yaitu dengan masuk ke dalam menu Analyze ya. Maaf, saya langsung masuk ke Data View. Nah, di Data View ini kita bisa mengcopy pastekan data dari soal. Nah, ini data dari soalnya, langsung saja kita copy pastekan. Ini data dari soal. Kita bisa copy pastekan langsung ke dalam aplikasi SPS 25-nya. Nah, udah deh. Karena tadi ada responden 27, maka kita pastikan bahwa data yang terlist itu telah memenuhi responden 27. Nah, ini ada 27 responden. Kita pastikan kembali tidak ada data yang terlewat dalam perhitungan di SPS 25-nya. Nah, setelah itu nanti kita bisa masuk kembali ke aplikasi S25. Nah, ini udah pasti ya bahwa ada 15 soal dengan 27 responden. Kalau udah nggak ada lagi yang mau diubah, kita langsung bisa menganalisisnya dengan cara yaitu masuk ke dalam menu Analyze ya. Ini masih kita pastikan. Nah, di sini ada menu Analyze-nya, nanti kita langsung pilih menu Analyze. Nah, di sini kita pilih Scale juga dengan reliabilitas ya, sama kayak tadi. Nah, kita pindahkan lagi menu yang di sebelah kiri itu menuju ke item. Nah, langsung aja kita pastikan. Nah, ini udah ya menuju item. Lalu pilih statistik. Nah, sama di description for kita klik juga item, scale, dan scale if item delete. Dengan ANOVA tabelnya is known dan klik OK. Dan kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil dari perhitungannya. Di sini ada case processing summary, ada reliability statistik, ada item statistik, dan juga ada item total statistik. Nah, ya di sini. Dan yang terakhir ada scale statistik. Nah, data-data ini yang dapat kita gunakan untuk menentukan validitas dan reliabilitas. Untuk menentukan validitas, kita menggunakan di sini ada item total statistik ya, di correct item total statistik. Langsung saja dapat kita copy pastekan tabelnya, dan di sini ternyata R tabelnya yaitu dapat kita
kita temui itu dari 12 alfa 5% itu sebesar 0,576. Nah, di sini ada perbandingan R tabel dan R hitung. Ternyata ada beberapa data yang valid dan juga ada yang tidak valid. Nah, selanjutnya kita menghapus pertanyaan yang tidak valid, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15. Itu adalah soal-soal yang tidak valid, maka kita hapuskan dan kita lakukan ulang perhitungan. Nah, ini kita udah masuk ya ke dalam perhitungan SPS 25-nya. Nah, di dalam perhitungan SPS 25 ini, jadi kita hanya masukkan data-data yang valid saja, yaitu dari A7, A9, A10, A11, A12, dan juga A13. Nah, ini udah kita hapuskan ya data yang tidak validnya. Nah, sehingga ketika perhitungan kita dapat menggunakan data-data yang valid saja ya teman-teman. Untuk data-data yang valid itu sisanya hanya ada 6 data dari 15 soal, yaitu dari 15 soal ternyata ada banyak soal yang tidak valid, sehingga didapat data yang valid itu hanya 6 soal. Dan dari 6 soal itu kita lakukan perhitungan kembali dengan menggunakan aplikasi SPS 25. Dari aplikasi SPS 25 itu kita nah ini ya, kita ulang lagi nih, kita lihat juga bisa kita lihat data-data yang valid dan juga tidak valid. Setelah kita ketahui data-data yang tidak valid, kita langsung saja masukkan ke dalam SPS 25-nya. Nah, di sini udah ada ya SPS 25. Ini adalah data-data yang valid, yaitu A7, A9, A10, A11, A12, dan juga A13. Kalau udah dirasa valid semua, kita langsung masuk aja ke menu Analyze dan Scroll. Di sini sama ya, lakukan kredibel juga. Ini itemnya sama, kita masuk ke menu statistik dan klik item ini. Lalu kita klik OK. Perhitungannya sama. Dan ini adalah hasil terbaru dari data yang valid. Nah, ini data-data yang valid. Ini ada total statistik dan juga ini yang dapat kita masukkan. Nah, ini udah kita masukkannya ke item total statistiknya. Di sini ternyata kita dapatkan DF-nya adalah 21, sehingga R tabelnya adalah 0,433. Di sini R hitung dan R tabelnya R hitung sudah lebih besar semua dari R tabel, sehingga kesimpulannya adalah valid. Maka nama indikatornya telah valid. Untuk uji reliabilitas kita juga mengambil dari reliability statistik, yaitu sebesar 0,966, dan itu lebih besar dari 0,60. Maka tandanya adalah responden terhadap uji coba telah reliable.